Gini deh, sebelum kita berbicara jauh tentang masa keemasan Indonesia tahun 2045, mending kamu komen dulu. Apa yang terfikirkan di pikiranmu tentang bonus demografi dan Indonesia emas tahun 2045? Kembali lagi di channel Peduli Masa Depan. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang akan berbicara tentang masa depan Indonesia. Bukan lagi tentang event 5 tahunan yang hari ini sedang hangat, yaitu pemilihan presiden, tapi tentang bagaimana memimpin perubahan Indonesia emas 2045. Ya, benar sih. Banyak orang bilang, kan masih lama Indonesia emas tahun 2045. Kenapa dipikirin sekarang? Kita itu kan hidup di zaman yang sekarang. Gak usah lah berpikir yang terlalu jauh. Benar. Tapi Indonesia emas 2045 yang 22 tahun lagi, itu dimulai dari sekarang, dimulai dari detik ini. Anak-anak yang hari ini tumbuh, bahkan yang ada di usia remaja, mereka lah yang akan memimpin perubahan Indonesia tahun 2045. Di tangan mereka lah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan memunculkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan kemiskinan, tingkat kriminalitas yang tinggi, kesehatan yang rendah, dan berbagai macam permasalahan yang lainnya. Untuk itulah kemudian, kita sebagai generasi muda harus melek, harus mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia emas tahun 2045. Ledakan kelahiran yang diperkirakan tahun 2021 yang lalu saat pandemi COVID-19 tentu menyisakan berbagai macam hal di tengah kita hari ini. Ditambah dengan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa tahun 2045 akan ada di usia produktif ya orang-orang yang lahir hari ini. Bagaimana tidak? 70% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif. Mereka yang rentan usia 15-64 tahun. Dan 30% mereka berada di usia yang tidak produktif, rentan usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Dan menariknya, sebelum kita berbicara jauh tentang visi Indonesia emas tahun 2045, mending kita berbicara terlebih dahulu visi terdekat kita, yaitu subscribe channel ini. Enggak ya, tapi itu memang visi untuk kemudian kita membangun konten, mengedukasi anak-anak muda Indonesia agar kemudian anak Indonesia melek tentang perubahan Indonesia hari ini. Pertama-tama, mari kita akan membahas tentang beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda Indonesia di era digital hari ini. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda Indonesia adalah tentang bagaimana anak muda Indonesia mampu mengelola media sosialnya. Bagaimana tidak, generasi ini akan tumbuh di tengah akses teknologi yang tidak terbatas. Teknologi yang akan memperluas cakrawala mereka secara signifikan. Generasi ini akan tumbuh di mana segala informasi bisa diakses dalam satu klikan saja, dan itu semua ada dalam genggaman mereka. Tetapi juga kita akan menghadapi berbagai macam resiko yang terjadi. Salah satunya adalah kecanduan media sosial. Generasi ini akan terus-menerus dapat gangguan dari media sosial yang tentu akan mempengaruhi produktivitas, kesehatan mental, dan berbagai masalah yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita, para generasi muda Indonesia hari ini, untuk mempersiapkan hal tersebut dengan bagaimana kemudian kita bisa bijak mengatur akses informasi, mengelola akses teknologi, dan mengelola media sosial dengan baik. Namun, di balik tantangan-tantangan yang ada, generasi emas Indonesia tahun 2045 tentu memiliki banyak peluang untuk perubahan. Bagaimana tidak? Mereka akan menjadi penggerak inovasi dalam teknologi, pemimpin perubahan di masa depan, dan membawa perubahan inovasi dalam lingkungannya. Dan mereka akan memiliki kecakapan yang sangat tinggi dalam teknologi yang tentunya akan berdampak untuk lingkungan dan perubahan di masa depan. Generasi emas Indonesia 2045 akan tumbuh dalam lingkungan teknologi yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan belajar lebih cepat, menyelesaikan masalah lebih cepat, hingga kemudian mereka bisa mengakses informasi melalui teknologi yang mereka ketahui dengan sangat cepat. Mereka akan menjadi penggerak inovasi utama dalam teknologi yang akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi di tengah tantangan global yang hari ini ada. Dan pendidikan menjadi peran penting dalam proses yang hari ini ada. Bagaimana pendidikan bisa berperan di tengah tantangan global di generasi yang hari ini ada. Maka dari itu, pendidikan harus dengan kokoh mempersiapkan generasi ini. Namun, di era digital ini pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan dasar, tapi bagaimana pendidikan muncul untuk
menyiapkan anak-anak muda kita hari ini agar mereka relevan dengan kebutuhan global, agar mereka terus bisa beradaptasi dengan dunia hari ini. Institusi pendidikan harus fokus terhadap implementasi dalam proses bagaimana anak muda hari ini mampu menyelesaikan masalah di dunia yang semakin kompleks. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, serta bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada di generasi hari ini harus muncul, harus diinstal oleh dunia pendidikan. Institusi pendidikan harus muncul memberikan pendekatan yang interaktif untuk mendukung kreativitas serta kecakapan digital. Selain itu, pendidikan juga harus muncul untuk terus mengedukasi anak-anak muda hari ini agar kemudian mereka bisa menjaga etika dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi. Agar kemudian generasi emas 2045 yang hari ini kita sedang persiapkan, mereka bisa dengan bijak menggunakan hal tersebut dan mereka bisa mempersiapkan diri untuk membawa perubahan Indonesia di tahun 2045. Unik tentunya, hari ini kita hadir bagaimana mensupport generasi emas yang kita siapkan hari ini. Anak-anak hari ini, remaja hari ini, yang kemudian mereka harus siap menerima tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Agar kemudian mereka mampu menghadapi tantangan dan siap memimpin perubahan di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati video ini, maka jangan lupa tinggalkan like dan komen di video ini. Dan untuk tema selanjutnya, teman-teman semua bisa komentar di bawah ini, agar kemudian kita akan bisa bahas di kemudian hari tema yang akan teman-teman request. Terima kasih, see you next video.